Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Desa Skaudi. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam. Mencekam kali ini akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh Sisi. Seperti apa ceritanya? Pastikan hanya di Mencekam menceritakan email kamu. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo warga Desa Skaudi, perkenalkan namaku Sisi. Dan ini adalah pertama kali aku mengirim cerita ke Do You See What I See. Sebelumnya, nama orang-orang yang ada di cerita ini, kecuali aku dan keluargaku, bukanlah nama yang sebenarnya. Kita langsung aja ya. Pada cerita kali ini, aku ingin membagikan kisah mengenai awal mula aku bersinggungan dengan mereka. Waktu itu tahun 2004-2005, aku masih duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama dan masih tinggal di daerah Bekasi. Sedangkan lokasi sekolah aku nih di Jakarta. Meskipun sekolahku merupakan salah satu sekolah favorit di daerah tersebut, tetapi kondisi fisik sekolahku ini sangatlah memprihatinkan. Atapnya udah mulai reyot, begitu juga dengan langit-langit dan ruang-ruang kelas yang sudah lapuk ya. Pada masa itu kami melaksanakan ulangan selama 1 minggu secara serempak, kelas 1 sampai kelas 3. Kami biasa menyebutnya pekan ulangan. Dan siang itu, ketika kami sedang serius mengerjakan ulangan, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah salah satu ruang ujian. Kami nggak berani keluar karena memang ada guru killer ya di sekolah kami yang nggak segan-segan nih menghukum siswa yang berulah. Oke, akhirnya kami melanjutkan ulangannya ya. Setelah ulangan beres, aku karena langsung pulang ya, beres-beres tas segala macam dan keluar untuk mencari tahu sebenarnya tadi ada gaduh-gaduh apa. Dan akhirnya aku mendapatkan sebuah informasi dari sahabatku namanya Kia ya. Katanya salah satu plafon di ruangan tersebut ambruk dan mengenai pelipis salah seorang siswa di sekolah itu yang menyebabkan berdarah sampai harus dijahit dibawa ke rumah sakit. Beberapa lama setelah kejadian tersebut kami diberikan surat edaran bahwa untuk sementara waktu sekolah kami akan direnovasi. Makanya kami harus meminjam gedung sebuah sekolah dasar yang jaraknya jauh dari sekolah kami kalau ditempuh dengan berjalan kaki. Tapi cukup dekat ya kalau pakai motor atau kendaraan lainnya. Ya, namanya juga menumpang, maka semua kegiatan sekolah kami ini baru bisa dimulai saat siang hari. Karena pagi harinya ya aktivitasnya untuk sekolah tersebut. Kami mulai pindah belajar itu hari Senin. Dan jujur, aku sendiri nggak tahu ya lokasi tempat sekolah kita yang baru nih, sekolah pindahan nih, itu di mana aku sendiri nggak tahu. Makanya aku berangkat janjian bareng sama Cindy. Dan ketika sudah ketemu Cindy pas berangkat, betapa terkejutnya Cindy bilang kalau sekolah itu ada di sebuah lokasi pemakaman di daerah kami. Yang dikenal pemakaman ini cukup punya banyak cerita angker ya. Aku coba untuk menenangkan atau berpikiran positif ya. Semoga sih sekolahnya memang agak jauh dari pemakaman gitu ya. Nggak yang harus melewati gitu. Tapi ternyata pas nyampe sana malah lebih mengerikan lagi gitu. Jadi sekolahku ini ada di ujung pemakaman. Otomatis ketika menuju sekolah harus melewati pemakaman itu. Jadi jalan benar-benar jalan di tengah pemakaman atau di tengah kuburan. Dan tibalah pada suatu hari, waktu itu hari Kamis ya,
mendung, aku nih berjalan ke sekolah sendirian. Ketika sampai di pertengahan area pemakaman, aku bertemu dengan Mang Suha. Mang Suha ini adalah pengurus makam yang cukup terkenal ya, karena perawakannya yang sangat familiar kalau dilihat gitu. Kalau dari jauh pun kelihatan, oh itu Mang Suha, dengan bajunya, dengan rambutnya, sangat mudah dikenali. Nah, waktu itu aku lagi jalan sendirian, kemudian aku ngeliatin Mang Suha nih lagi beres-beres makam. Ya udah, aku lewat aja seperti biasa. Karena setiap lewat sekolah ya cukup sering ya ketemu Mang Suha ini. Tapi waktu itu tidak biasa karena Mang Suha tiba-tiba memanggil namaku. Neng Sisi, Neng Sisi, sini sebentar, katanya gitu. Terus aku pun ngedeketin ya. Ada apa, Mang? Udah sini dulu. Terus Mang Suha nanya gini, Neng Sisi udah pernah lihat tengkorak kepala manusia yang asli belum? Hah? Aku kaget kan. Tapi Mang Suha nih langsung nunjukin tengkorak itu, menyodorkan ke arahku gitu. Wah, astagfirullahaladzim Mang Suha. Aku agak sedikit berteriak gitu ya, karena kaget gitu. Dan setelah itu langsung aja aku lari ke sekolah. Kabur aja gitu, Mang Suha nih ada-ada aja ya. Keesokan harinya, tiba-tiba aku demam. Nggak tahu kenapa ya. Demamnya nih karena apa? Jadi waktu itu aku nggak berangkat ke sekolah. Aku diurus sama Kak Nina. Nggak tahu ya, dari kemarin tuh kayaknya selain sakit panas, aku ini punya penyakit malas yang cukup berlebihan ya. Kayak mau ngapa-ngapain malas, apalagi untuk beribadah, malas banget. Nah, waktu itu aku dikasih air putih sama Kak Nina. Kak Nina ini kakakku ya. Dan nggak tahu gimana ceritanya, setelah minum air itu, badanku tuh jadi lebih mendingan aja gitu. Kayak udah seger lagi dan aku jadi kayak semangat lagi untuk beribadah, nggak tahu kenapa. Terus aku nanya kan, Kak Nina, tadi air apa sih? Katanya itu air doa. Kak Nina baca beberapa doa yang dia bisa. Memang Kak Nina ini ilmu agamanya cukup bagus ya. Nah, setelah itu hari Senin kembali tiba. Karena aku udah sehat, aku kembali sekolah. Dan waktu itu aku ketemu teman-teman aku kan. Katanya gini, "Si, kamu waktu hari Kamis kemarin kenapa sih? Kok aneh banget?" Hah? Aneh banget gimana? Jadi katanya aku nih waktu hari Kamis itu gak bisa diajak ngobrol. Setiap ditanya aku nyuekin gitu ya. Setiap disapa aku gak membalas apa gitu. Jadi kayak bukan aku aja waktu hari Senin. Tapi padahal aku ngerasa, waktu hari Kamis ya. Tapi padahal waktu hari Kamis tuh aku ngerasa kayak gak ada apa-apa aja gitu. Semuanya biasa-biasa aja. Aku ngerespon kok ke teman-teman. Tapi yang dilihat sama teman-temanku tuh aku beda gitu ya. Kayak bukan sisi yang sebenarnya. Hari-hari berlalu seperti biasa sampai tibalah hari Sabtu. Aku ingat hari itu Sabtu karena aku pakai baju pramuka ya. Dan setiap Sabtu pun pulangnya lebih cepat. Karena ya semuanya wajib ikut ekstrakurikuler pramuka. Dan ekstrakurikuler ini selesai jam 5 sore. Dan kami pun selesai berkegiatan segera pulang ke rumah masing-masing. Oke, jadi biasanya aku tuh pulangnya naik angkot. Cuma nggak tahu kenapa ya, waktu sore itu karena udaranya enak, cuacanya cukup syahdu gitu ya. Aku memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki. Harusnya sih naik angkot ya, tapi berjalan kaki. Nah, waktu itu tinggal satu belokan lagi menuju arah rumahku. Hujan rintik-rintik mulai turun. Nah, aku bawa payung ya, dan akhirnya aku buka payung, terus berjalan dengan menggunakan payung. Tiba-tiba dari arah berlawanan, aku ngelihat ibu-ibu yang asing ya. Nggak pernah aku lihat ada
tetangga atau mungkin orang-orang yang biasanya di lingkungan aku, nggak ada orang ini gitu. Ibu-ibu ini berjalan ke arahku dan membawa payung. Setelah dekat, aku bisa melihat setengah wajah dari ibu-ibu itu kayak tertutup tanda lahir berwarna coklat. Rambutnya lurus, nggak terlalu panjang ya, diikat ke belakang. Ia menggunakan rok pendek. Kalau nggak salah roknya ini warna putih. Tapi aku ingat bajunya. Blus putih bercorak bunga-bunga kecil berwarna biru muda. Dan ketika berpapasan denganku, ibu-ibu itu menegurku. Baru pulang, Dek. Aku nggak jawab karena aku nih terpaku banget sama wangi si ibu-ibu itu gitu. Ibu-ibu tuh wangi banget. Aromanya tuh aroma bunga kenanga yang kayak menusuk-nusuk hidung gitu ya. Ini hitungannya sepersekian detik aja gitu ya. Ketika lewat, aku nengok ke belakang, ibu-ibu itu udah nggak ada. Nggak tahu sih. Nggak ada belokan juga kan sebenarnya. Menghilang mungkin. Karena itu sudah mendekati maghrib, aku ngerasa takut gitu ya. Di jalan juga sendiri, akhirnya aku lari. Dan sampai ke rumah, bapakku ngeliat gitu, bapak mau udah siap-siap sholat maghrib ke masjid. Kenapa? Kok kayak orang habis dikejar-kejar gitu? Terus ya, aku ceritain. Dan katanya, bapak pernah bertemu dengan sosok yang sama. Tapi itu nanti aku akan cerita di lain waktu ya. Nah, sepulang dari masjid, bapak memintaku untuk mengangkat jemuran. Jemurannya ada di lantai 2. Dan kami nih baru ngebangun lantai 2 di rumah kami ya. Sesampainya di dapur dan menuju tangga, aku mulai ngerasa perasaan tuh jadi gak enak gitu ya. Aku terhenti di undakan tangga paling bawah, dan perasaan itu makin gak karuan. Kayak gimana ya, mau naik tangga, tapi di atasnya tuh berasa ada yang nungguin aja gitu. Dan aku menghela nafas, memberanikan diri. Begitu mencapai undakan tangga di paling atas, jadi di sisi kanan setelah naik undakan paling atas itu ada tembok yang tingginya kira-kira 1,5 meter ya, yang langsung menghadap ke genteng rumah tetangga. Ingat ya, aku ini lagi di lantai 2. Dan setibanya di tempat jemuran, ya aku langsung ngangkat semua jemuran sambil buru-buru gitu ya. Karena ada perasaan takut gitu. Selesai angkat jemuran, aku bergegas untuk turun ke lantai bawah. Tapi nggak tahu kenapa, aku nih jadi pengen sekali nengok ke arah dinding pendek yang tingginya 1,5 meter itu ya. Dan karena view-nya genteng tetangga, di genteng tetangga tuh aku ngelihat mukena ibu gitu. Mukena ibu kayak jatuh ke genteng tetangga gitu. Mungkin dari jemuran kena angin terbang ke genteng tetangga itu gitu. Mau nggak diambil takut nanti kehujanan terus kotor lagi. Mau diambil takut gitu. Sebenarnya bisa sih diambil pakai kayu gitu, kena sih sebenarnya. Tapi ya udah deh, aku mutusin untuk coba ngambil gitu ya. Ketika aku ngedeketin genteng tetangga, tiba-tiba mukena ibu itu seperti berdiri. Jadi kayak ada orangnya gitu. Tadinya kan kayak di genteng aja gitu, kayak mukena jatuh aja. Tiba-tiba mukena itu berdiri, terus ngebentuk wujud. Dan wujudnya tuh pocong. Wah, aku takut banget. Kayak yang terpaku aja gitu ngeliatin gitu. Sampai aku bisa lihat jelas pocong nih mukanya hitam dan kayak ngeliatin aku gitu.
tingginya sih nggak tinggi banget ya, kayak nggak jauh lah sama tinggi aku gitu. Terus aku ya kayak nggak bisa gerak aja gitu. Nah aku sadar tuh pas dipanggil sama bapak, Sisi, ngapain lama banget? Katanya gitu. Wah, aku langsung sadar, langsung kabur ke bawah dan langsung cerita ke bapak. Ya, bapak nih emang cukup percaya sama yang begitu-begitu ya, karena mungkin dia juga udah mengalami beberapa hal mengenai kehadiran mereka gitu. Dan sampai saat ini aku nggak tahu apakah memang benar-benar gara-gara kejadian itu aku jadi mulai agak sensitif ya. Mungkin kalau ngelihat terus-terusan sih enggak, cuma di momen-momen tertentu nih aku kadang suka ngelihat mereka gitu. Oke, itu dia untuk mencekam hari ini. Terima kasih warga Desa Sukaudi yang udah ngedengerin. Terima kasih juga untuk Mbak Sisi yang sudah menyempatkan waktunya menceritakan ceritanya di Mencekam. Masih ditunggu juga nih buat warga Desa Sukaudi yang punya cerita horor, silahkan langsung aja direkam ya ceritanya secara audio, kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com, atau mungkin mau via tulisan, via teks, silahkan ya. Kalau gitu, Raden Ruli pamit untuk Mencekam hari ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do You See What I See? Exclusive on Spotify.